Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, apa kabar kalian semua di rumah? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke, hari ini sebelum kita memulai materi, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Berdoa, dimulai. Selesai. Oke, lanjut ya, kita akan mulai materi hari ini. Tolong dipersiapkan buku paket, buku catatan, dan tulisnya. Yuk! Hari ini kita akan membahas tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 8 oleh Miss Yunita Kusumastuti SPD. Yang kita akan bahas pertama adalah tentang konstitusi. Konstitusi berasal dari bahasa Prancis yaitu constituer yang berarti membentuk. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konstitusi adalah segala ketentuan atau aturan tentang ketatanegaraan atau bisa juga disebut dengan Undang-Undang Dasar suatu negara. Nah, dalam hal ini konstitusi dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah konstitusi tertulis dan yang kedua adalah konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah konstitusi yang dituangkan dalam sebuah dokumen formal berupa peraturan perundang-undangan. Yang kedua adalah konstitusi tidak tertulis. Konstitusi yang tidak tertuang dalam bentuk dokumen formal, hanya saja dapat berupa kebiasaan-kebiasaan dan kesepakatan-kesepakatan. Nah, jadi apa sih sebenarnya konstitusi di Indonesia? Jawabannya adalah konstitusi di negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Nah, makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dibagi menjadi 4 pokok pikiran. 4 pokok pikiran itu terdiri dari yang pertama, pokok pikiran 1 yaitu tentang persatuan. Yang kedua, pokok pikiran kedua tentang keadilan sosial. Sedangkan pokok pikiran ketiga tentang kedaulatan rakyat. Pokok pikiran 4 yaitu tentang ketuhanan dan kemanusiaan. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat tujuan dari bangsa Indonesia. Terdapat di alinea keempat, yaitu berbunyi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, anak-anak, Undang-Undang Dasar 1945 juga memiliki sifat, yaitu ada 4. Yang pertama tertulis, singkat, supel, dan rigid. Mari kita cermati satu persatu. Yang pertama adalah tertulis. Undang-Undang Dasar 1945 tercantum jelas dan menjadi sumber hukum yang mengikat seluruh warga Indonesia. Yang kedua adalah singkat. Undang-Undang Dasar 1945 memuat aturan-aturan pokok bagi penyelenggaraan negara. Yang ketiga adalah supel. Undang-Undang 1945 disusun dengan isi yang dapat dikembangkan jika diperlukan. Rigid. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum tertinggi dibanding peraturan lainnya yang memerlukan cara khusus dan istimewa untuk merubahnya. Undang-Undang Dasar 1945 juga memiliki beberapa fungsi. Fungsinya ada 4, yaitu sebagai hukum dasar, sebagai alat kontrol, sebagai alat pengatur, dan sebagai alat penentu. Yang pertama akan kita bahas adalah sebagai hukum dasar. Setiap produk hukum, bahkan setiap kebijakan dan tindakan pemerintah harus sesuai dengan Undang-Undang 1945. Yang kedua adalah sebagai alat kontrol.
menjadi pengontrol atas kesesuaian atas norma hukum yang lebih rendah dan norma hukum yang lebih tinggi. Yang ketiga adalah sebagai alat pengatur, menjadi pengatur tentang cara kekuasaan negara disusun, dibagi, dikelola, dan juga dilaksanakan. Sebagai alat penentu, menjadi penentu dari hak dan kewajiban seluruh warga Indonesia, termasuk aparat sipil negara. Yang terakhir adalah kedudukan peraturan perundangan dalam sistem hukum nasional. Terdapat beberapa tingkatan dan dibagi menjadi satu hierarki piramida. Yang pertama, tertinggi adalah Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua adalah undang-undang atau Perpu. Yang ketiga adalah peraturan pemerintah atau PP. Selanjutnya adalah peraturan presiden atau Perpres. Di bawah peraturan presiden terdapat peraturan daerah, yaitu termasuk provinsi di dalam kota, perda khusus, dan perda provinsi di provinsi tertentu. Kedudukan peraturan perundangan dalam sistem hukum nasional. Undang-Undang Dasar 1945 berada di hierarki atau tingkatan paling tinggi. Di bawahnya ada undang-undang, di bawahnya lagi ada peraturan pemerintah atau PP. Kemudian ada peraturan presiden atau Perpres. Di bawah peraturan presiden atau Perpres terdapat peraturan daerah atau Perda. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar dari segala bentuk pembuatan pasal maupun peraturan yang ada dalam sistem hukum nasional Indonesia. Jadi perlu diingat bahwa Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar dari segala bentuk peraturan yang dibuat oleh pemerintah ataupun presiden. Seperti itu. Nah, demikianlah penjelasan tentang materi bab kedua, yaitu kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Sampai bertemu lagi dalam materi-materi selanjutnya. Dah. Baik, sekian penjelasan untuk materi hari ini. Silakan kalian dipelajari lagi di rumah dan dibaca-baca lagi bukunya di rumah. Miss akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Tadi kalian semua sudah menyimak penjelasan dari Miss untuk materi hari ini. Oleh sebab itu, jangan lupa di rumah silahkan diulangi dan dipelajari kembali ya. Oke, sebelum kita tutup, mari kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga materi hari ini semuanya bisa terserap dengan baik. Oke, kita akhiri ya.